K3. Nah, K3 ini sangat sekali mumpuni. Nah, di sisi lain ada hal yang menarik lagi, yaitu penelitian dari LPM UI di mana ada sekitar 6.000 lulusan S2 sampai S3 yang saat ini sedang menganggur. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam buat warahmatullahi kita semua. Terima kasih Waalaikumsalam. apresiasi yang setinggi-tingginya atas berkenan rekan-rekan hadir pada malam hari ini di webinar Zoom yang pada malam hari ini kita akan mengupas dua hal. Yang pertama adalah peluang pengukuhan sebagai trainer dari PT GGS. Yang kedua, kita akan membuka sertifikasi BNSP, yaitu proses untuk menjadi trainer bagi yang belum punya sertifikasi tersebut, yaitu di Jakarta juga. Nah, rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya ucapkan salam kenal kepada Bu Ii yang berasal dari Padang, Pak Kuku yang dari Jogja, Pak Reddy yang dari Bekasi, Bu Mirza yang dari Bogor, Mbak Zira dari Bogor, dan juga Mbak Adel dari Bogor, dan Pak Indra Cahyono dari Bogor, dan Pak Joni Irawan dari Tangsel, dan juga Bu Sri Mulyani dari Kediri. Dan semuanya termasuk Mbak Cesi yang juga dari Jakarta. Nah, dan rekan-rekan yang lain yang semua ada di layar, baik itu Pak Mego, Pak Ridwan, ya kan, Pak Ahmad Nurul, Bu Teti, Bu Peti, dan semuanya. Baik, termasuk juga Pak Aslam. Nah, rekan-rekan sekalian, menariknya apa yang menjadi dua hal tadi saya sampaikan di tahap awal, yaitu kejadian kebakaran gedung Teradron, yaitu di mana dia merupakan anak usaha, perusahaan yang bercabang dari Jepang, dan ini ada di beberapa negara. Dan dia menggunakan drone ini untuk pemetaan, ya, geospasial. Dalam hal ini baik itu perkebunan sawit dan banyak termasuk juga acara-acara yang membutuhkan drone, termasuk pembukaan gedung, peresmian dan sebagainya. Dan menariknya bahwa bahan yang digunakan untuk menerbangkan ini adalah litium. Nah, ini menarik sekali. Bahan litium ini kan adalah bahan yang mudah meledak. Nah, sehingga harus benar-benar dipikirkan resiko yang mungkin terjadi dan juga harus dipikirkan apa yang harus dipersiapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Santodi Hasan dari PT Garuda Global Sukses Indo sebagai sebuah entitas yang bergerak dalam bidang training, konsultan, dan agensi dengan moto harapan masa depan pada malam hari ini akan menguraikan dua hal yang berkaitan dengan pengukuhan bagi calon-calon trainer profesional di PT GGS kami maupun program pelatihan level 4 sertifikasi BNSP yang semuanya akan diselenggarakan secara offline di Jakarta. Nah, rekan-rekan sekalian, menariknya adalah kami PT GGS selalu dan kapan saja dan di mana saja menghargai dan mencari permata-permata di antara jerami-jerami yang ada berserakan di seluruh Indonesia untuk menjadi calon trainer profesional yang kami harapkan dengan berbekal pengalaman maupun pendidikan yang dia mumpuni maupun adanya talent atau adanya keseriusan minat terhadap suatu bidang yang bidang itu baik dibutuhkan oleh seorang pribadi, personal maupun perusahaan, entitas dalam rangka meningkatkan efektif dan efisien dan berkontribusi terhadap kemajuan baik secara personal maupun secara bersama-sama dalam tim untuk kami rekrut menjadi trainer profesional. Nah, berbekal itu semua, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi di awal adalah kami mencoba menghargai semua jeripaya pengalaman maupun pendidikan yang Bapak Ibu miliki dengan berlatar belakangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kami sedikit akan memutar video yang dapat kita petik. Mesin kapal raksasa rusak dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Jadi mereka memperkerjakan seorang insinyur mekanik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Insinyur tersebut memeriksa mesin dengan sangat hati-hati dari atas ke bawah. Setelah melihat semuanya, insinyur itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah palu kecil, dan dengan lembut mengetuk bagian mekanisnya. Tak lama kemudian, mesin kembali hidup dengan gemuruh. Seminggu kemudian, insinyur itu menyampaikan kepada pemilik kapal bahwa total biaya perbaikan kapal raksasa tersebut adalah 300 juta rupiah. Pemilik kapal tidak percaya dan segera meminta rincian tagihannya. Jawabannya sangat sederhana. Ketukan dengan palu harganya 1 juta rupiah. Mengetahui di mana harus mengetuk dan seberapa banyak harus mengetuk, harganya 299 juta rupiah. Moral dari cerita ini, hargailah keahlian dan pengalaman seseorang, karena itu adalah hasil dari bertahun-tahun perjuangan dan kerja keras. Jika saya menyelesaikan pekerjaan dalam 30 menit, saya menghabiskan 20 tahun untuk belajar bagaimana melakukannya dalam 30 menit. Oleh karena itu, Anda membayar saya untuk tahun-tahun itu, bukan untuk menit-menitnya. Oke, menarik ya Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang Bapak Ibu miliki, baik itu berdasarkan pengalaman ataupun pendidikan, kami dari PT GGS mencoba memberikan penghargaan yang setingginya dalam hal ini menempatkan Bapak Ibu sebagai trainer profesional di PT kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang trainer profesional, kita harapkan bahwa tidak hanya berhenti pada pengalaman dan pendidikan yang ada pada saat ini saja, tapi terus berusaha mengembangkan agar bisa berkontribusi, agar setiap apakah itu slide, apakah itu sebuah ucapan, syarat makna yang bisa mendrive, memberikan dorongan positif bagi semua peserta. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya berkenalan. Ini adalah CV saya. Selain saya sebagai seorang dokter, saya juga sebagai seorang ahli hukum, pengacara, dan juga ahli konsultan kedokteran kerja maupun direktur dari beberapa klinik maupun PJK 3. Nah, saat ini kami terus berusaha mengembangkan baik itu secara keahlian maupun pendidikan. Pendidikan yang kami tampilkan saat ini adalah pendidikan formal karena kami yakin dan percaya para calon trainer yang mengikuti acara pada malam ini pasti memiliki segudang banyak sertifikasi. Nah, maupun pengen melengkapi sertifikasinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara sebagai seorang calon trainer atau mungkin yang sudah menjadi trainer, terkadang banyak hal-hal yang susah kita ungkapkan. Dan kita seolah punya peta tapi tidak tahu bisa membaca peta itu. Jadi kalau seandainya pengalaman dan keahlian serta pendidikan yang mumpuni ada di tangan kita itu berupa sebuah peta, maka kita perlu kompas yang harus mengarahkannya. Nah, sebagai seorang calon pemula, trainer pemula, biasanya akan bingung membaca peta ini. Dia akan memulai dari mana? Dan dia ragu, apakah saya ini cukup ahli mumpuni atau enggak ya? Dan kira-kira dengan pengalaman yang saya miliki, apakah pengalaman ini bisa menjual atau tidak? Atau pasar perusahaan dan tenaga kerja butuh nggak dengan keahlian yang saya miliki? Maupun berapa bayaran kalau seandainya saya mengajar? Gimana biar nggak jarang dapat job? Nah, ini biasanya adalah permasalahan yang suka dialami oleh rekan-rekan yang memang sudah menjadi trainer. Nah, karena apa? Biasanya ada 3 faktor. Yang pertama, dia merasa bahwa networknya sudah cukup. Yang kedua, dia merasa masa iya sih aku harus turun tahta, baik itu dari segi posisi maupun dari segi tarif, ya kan? Atau yang ketiga, dia merasa bahwa apa yang dia punya dalam hal ini materi yang menjadi bahan daripada trainingnya sudah cukup mumpuni, nggak
terus di scalable, ditingkatkan. Nah, di sisi lain, biasanya dia juga udah merasa nyaman dalam zona nyaman di mana dia merasa ah sudahlah cukup seperti ini. Nah, padahal masih banyak manajemen-manajemen yang bisa meningkatkan lagi scalable-nya. Nah, ada ada sih lembaga-lembaga tertentu yang dia hanya kasih janji-janji aja. Misalnya nih dia janjikan nanti gampang ngajar, kelasnya nggak kosong. Nah, ini biasanya dia lebih kepada kelas internal. Sayang dong kalau ngajarnya gratisan, ya kan? Dan atau mungkin kelasnya ya sayang dong kalau dia tidak diorbitkan dan tidak banyak pihak-pihak orang baru, prospek-prospek baru sebagai calon mitranya. Nah, di sisi lain, dia merasa nih semakin bertumbuhnya lembaga ini makin banyak dong saingannya. Nah, terus kalau seandainya dia ngiklan secara pribadi sebagai trainer profesional independen, biasanya dia akan mikir nih plus minusnya, waduh boncos nggak ya, kira-kira seperti itu. Nah, atas keluhan-keluhan itu, baik sebagai seorang calon trainer maupun yang sudah menjadi trainer, kami dari PT GGS mencoba ada beberapa langkah. Yang pertama, perlu adanya keterbukaan diri dari calon trainer maupun yang memang sudah menjadi trainer sebelumnya di tempat lain. Dalam hal ini untuk mengevaluasi terhadap tiga hal tadi, baik itu pengalaman pendidikan yang telah dia miliki, baik itu dengan materi yang sudah dia dapatkan, maupun network yang memang dia rasa sudah dalam zona nyaman. Akhirnya, kami sebagai lembaga yang menaungi manajemen daripada beberapa macam trainer, ini terus memberikan bukti sehingga dapat menjadi satu lembaga yang dapat terpercaya dan mumpuni. Nah, ini lembaga ini adalah satu jembatan yang mampu menghubungkan antara para trainer dengan para calon peserta, serta training, sehingga ada pelatihan yang bersifatnya bersertifikasi maupun yang non sertifikasi. Nah, sertifikasi ini nanti baik itu BNSP maupun dari kepada Kemenaker. Sehingga PT KGS ini mencoba menemukan titik temu antara demand dan supply. Nah, selain itu, PT GGS menjadi satu kompas. Kalau seandainya tadi Bapak Ibu, calon trainer maupun yang sudah menjadi trainer, memegang peta, maka kami dalam hal ini sebagai manajemen dan juga tim daripada PT GGS memanajemen dan juga mengajak Bapak Ibu melangkah melalui journey plan trainer dengan memberikan garansi sebagai direkrut menjadi trainer. Nah, kalau mungkin di luar sana banyak yang ngasih-ngasih pelatihan, tapi sayang dong kalau seandainya Bapak Ibu ya mungkin tergantung motivasi awal ya. Ada juga sih yang ikut pelatihannya hanya untuk dapat network, ada juga hanya untuk mendapatkan atau memperbarui sertifikasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan sebagai seorang trainer dan bekerja dalam bidang training ini ada tiga hal yang menjadi alasan. Yang pertama, profitable. Mengapa profitable? Usaha training ini, usaha sebagai trainer ini adalah sebuah usaha jasa. Usaha jasa untuk menularkan pengetahuan kita mengikuti peta, apakah itu sertifikasi atau tujuan utama yang menjadi kisi-kisi daripada kurikulum yang kita berikan pada para peserta. Nah, sehingga kita tidak punya stok yang sifatnya barang yang ada batas masa expire-nya, kadaluarsanya, ada masa busuknya. Tapi mungkin usang iya, usang dalam artian tidak diperbaharui. Nah, sehingga ini sesuatu yang berupa jasa akan sangat lekat sekali dengan yang kita punya dan kita bisa. Nah, untuk itu perlu selalu dilakukan upaya peningkatan scalable. Sudah dia menguntungkan, tapi kita nggak pernah melakukan peningkatan, tidak melakukan eh, pemulihan atau pembaharuan, yang terjadi adalah kita akan menjadi ketinggalan. Nah, di sisi lain, karena pasar terus bergerak membutuhkan pelatihan itu dalam rangka memaksimalkan sumber daya manusianya untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka berkontribusi mencapai
visi misi dari perusahaan itu maupun bidangnya masing-masing, maka perusahaan maupun secara perseorangan yang punya motivasi di awal tadi terus membutuhkan dunia training. Artinya, training itu tidak ada mati kartunya, tidak ada istilah pensiunnya. Ada beberapa peserta yang sebelum-sebelumnya, baik itu sebagai direktur LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, ataupun pengajar di lembaga lain atau penguji, tapi dia membutuhkan lembaga lain dalam hal ini ada minat keminatannya untuk bergabung di PT GGS. Sehingga Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak Ibu bekerja sebagai manajemen di perusahaan, atau menjadi trainer, atau menjadi penguji, atau menjadi direktur suatu lembaga, atau punya keahlian dalam hal ini digitalisasi, nah, atau bersedia memberikan pelatihan, baik itu secara offline maupun online, baik itu secara lepasan maupun kepada suatu perusahaan tertentu atau bersifat seperti in-house. Nah, ini maupun pelatihan itu perlu satu sertifikasi, baik sertifikasi BNSP maupun sertifikasi Kemenaker, maupun pelatihan atau training yang sifatnya bukan sertifikasi atau sertifikasi internal. Maka dalam posisi baik itu sebagai direktur, pemasaran, dokter, teknisi, ahli hukum, sampai yang terkecil pun misalnya, apakah itu bagian manajemen, bagian legal, bagian tambang, safety engineer, bagian damkar, TOT, ataupun handler, bisa menjadikan pekerjaan sebagai trainer itu, apakah dia misalnya memasuki masa pensiun mau menjadikan pekerjaan trainer itu sebagai pekerjaan pasca pensiun, atau dia memang mau beralih atau mau menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan. Karena apa? Baik di kami sebagai PT GGS Manajemen daripada lembaga training, kami memperlakukan para trainer sebagai freelance. Artinya masih punya kesempatan menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan maupun mengajar di lembaga training lainnya. Ini sebagai suatu ilustrasi di mana saya menyampaikan tadi bahwa pekerjaan sebagai trainer itu profitable. Bapak Ibu sekalian, dalam ilustrasi ini, katakanlah kita memutuskan hanya melayani di 50 kota. Dan katakanlah kita beranjak dari dua keahlian khusus. Misalnya nih, Bapak Ibu sebagai seorang dosen atau seorang guru. Nah, terus Bapak Ibu meningkatkan sertifikasi dalam hal ini, katakanlah misalnya nih, kami akan melakukan level 4 atau misalnya punya juga public speaking. Anggap seperti itu. Dalam satu ilustrasi bahwa Bapak Ibu memberikan pengajaran secara offline di 50 kota dengan dua keahlian yang Bapak Ibu miliki dengan waktunya selama 1 bulan itu ada 5 kali pemberian. Nah, sekali pemberian training atau batch itu berjalannya 5 hari, 3 hari, dan di mana tarif yang diberikan untuk jasa mengajarnya dalam asumsi ini 1,5 per hari. Maka Bapak Ibu sekalian dengan 5 kali memberikan pengajaran dan sekali pengajaran itu selama 3 hari dan per hari mengajar itu dengan tarif 1,5, maka punya potensi peluang income-nya sebesar sekitar 22.500.000. Pasti Bapak Ibu bilang, ada juga nih, saya pernah dapat nih peserta bilang, kenapa Bapak jadi bagi-bagi Pak? Kalau memang Bapak benerin dapat. Wah, itu dia. Beberapa lembaga, beberapa orang-orang tertentu harus melihat dari sisi positif. Bapak Ibu sekalian, ada tangan-tangan rezeki yang bisa kita raih langsung, ada yang melalui tangan-tangan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya hanya mengajar secara pribadi, mungkin cukup ini. Tapi ketika kita dari segi finansial, kita masih bisa punya waktu membagi, terus itu mengajak orang lain bersama-sama untuk menikmati kemajuan. Itu satu motivasi mulia. Artinya, selain kita mendapatkan potensial income atau rezeki melalui tangan-tangan orang lain, di sisi lain kita bersama-sama mengajak dalam satu kapal, yang kapal itu banyak rempah-rempah yang bisa kita nikmati bersama. Seperti itu.
Nah, kita nggak munafik bahwa kita memang cari uang, tapi uang kan bukan segala-galanya. Dengan kita berkolaborasi, ada potensial, ada network yang kita kembangkan, ada kemungkinan-kemungkinan sisi positif yang bisa kita raih, baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ilustrasi yang kedua, kalau seandainya Bapak Ibu hanya mengajar secara online. Nah, online-nya ini, Bapak Ibu sekalian, ini anggaplah mengajarnya 10 kali dalam satu bulan. Nah, mengajar dalam satu kali, 10 kali dalam satu bulan dengan per batch-nya sekitar 3 hari, dan tarifnya bahwa mengajar secara online itu diberikan dengan asumsi 1 juta per hari. Maka Bapak Ibu sekalian punya potensi untuk mendapatkan income 30 juta dengan kondisi bekerja secara online. Menarik bukan? Nah, sehingga pekerjaan sebagai seorang trainer itu menggiurkan. Nah, ini yang memang jadi satu kesempatan di mana online ini cikal bakalnya lahir dari zamannya COVID. Jadi COVID itu membawa satu kesempatan, satu hal di mana kita tahu bahwa pada masa itu semua pada berjalan secara online. Dan akhirnya online ini dilegalkan dan dianggap berkontribusi. Iya dong, karena nggak mungkin dong bahwa seorang pengajar, contoh ada beberapa kelas ekonomi yang para pengajarnya itu dari kelas Harvard. Harvard Amerika. Apa iya dia harus ada? Dulu ada hybrid. Nah, ada beberapa sekolah kedokteran yang sifatnya dia by sitter. Nah, dia binaan dari kedokteran yang induknya. Nah, ini juga melakukan seperti ini. Akhirnya ini berjalan dan ini menjadi satu kesempatan bahwa kita bisa menjalankan satu profesi dan dapat penghasilan baik itu mengajar secara offline maupun online. Nah, sehingga kami PT GGS berkolaborasi dengan beragam macam mitra. Kami punya hampir sekitar 40 program. Yang bidang K3 saja ada sekitar 25 program. Belum ditambah lagi ada level 4, level 6 itu sendiri. Ada yang berupa, nah tadi K3 itu ada yang sertifikasinya Kemenaker, ada yang BNSP. Ada yang berupa administrasi, pelayanan prima, marketing, ada pajak, ada pengelola K3 perkantoran, ada teknisi listrik, ada di bagian pertambangan, ini baik itu POP maupun POM maupun pengawas operasional utama POU maupun bagian perhotelan dan masih banyak lagi termasuk manajemen rumah sakit. Akhirnya kolaborasi kami menghantarkan kami tidak juga kami terlalu luas. Kami juga ada yang menjadi program unggulan kami. Kami upayakan maksimal hanya 10. Nah, kalau tadi pelatihan training kita berorientasi memberikan sertifikasi, maka pelatihan itu sertifikasinya di Indonesia saat ini hanya ada 2 lembaga yang memberikannya. Yang pertama, sertifikasi yang diberikan oleh Kemnaker, yang kedua adalah sertifikasi yang diberikan oleh BNSP. Menariknya, ini memang saat ini sedang tarik-menarik. Ada 3 lembaga, yaitu Kemnaker, BNSP, dan juga Kemenkes. Nah, di mana ada kita ambil sisi positif. Nah, pertama Kemenaker yang sudah lama mengemban Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana cikal bakalnya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan dan kesehatan para pekerja, manajemen, orang pengunjung, siapapun yang ada di suatu lingkungan kerja. Nah, BNSP sendiri ini adalah lahir setelah ada upaya daripada lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sifatnya yang baru yang melahirkan adanya sertifikasi profesi. Nah, undang-undang ini melahirkan tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, erat kaitannya dengan itu. Sertifikasi ini sendiri ada umur berlakunya, di mana para peserta itu harus direpresement, diulang, di-recast. Nah, sehingga kalau kita melihat dari potensial pelatihan atau training yang kita berikan, maka training tadi peserta yang potensial ada orang atau perusahaan yang mencari pelatihan yang memang bukan karena sertifikasi, tapi dia ingin
timnya bekerja lebih efektif dan efisien sehingga berkontribusi terhadap pencapaian baik itu sebagai dari hal segi keuntungan maupun penggunaan sumber daya yang bisa lebih efektif dan efisien. Nah, maupun memang peserta training yang memang baik itu pribadi maupun perusahaan membutuhkan sertifikasi, baik itu sertifikasi Kemenaker maupun BNSP. Sebagai contoh yang Kemenaker ini mensyaratkan apabila suatu perusahaan terdiri dari 100 pekerja, paling enggak dia membutuhkan ada satu ahli K3-nya. Belum nanti petugas P3K-nya. Belum lagi nanti dia ada tim pembina K3-nya. Nah, banyak sekali sehingga potensial sekali pekerjaan sebagai trainer ini baik dengan menyematkan dalam rangka memberi sertifikasi, pembinaan dan sertifikasi maupun yang non sertifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, PT GGS ini memposisikan diri sebagai event organizer atau production house, di mana Bapak Ibu sekalian kami perlakukan sebagai seorang trainer masa depan yang layaknya sebagai seorang selebriti. Artinya Bapak Ibu sekalian punya talent dengan berbasis pengalaman dan pendidikan atau gabungan keduanya maupun konsen daripada talent dan kepeminatan terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dan pekerja. Nah, pekerja dan tenaga kerja ini membutuhkan training, membutuhkan para mentoring, membutuhkan lembaga yang mensertifikasi. Sehingga PT GGS mencoba menjadi jalan tengah untuk menemukan dua sisi ini. Baik sisi supply-nya dari segi para trainer maupun supply daripada demand, pasar tenaga kerja maupun pasar kerja yang ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ada 4 hal yang menjadi concern kita dalam hal menjadikan PT GGS sebagai event organizer atau production house sebagai lembaga training, consulting, dan juga agensi. Pertama, sebagai sebuah sistem akan menjawab 5W1H, di mana apa itu PT GGS telah kami jelaskan, di mana PT GGS itu ada 2 kantor, nantinya kami jelaskan, ada kantor pusatnya di Bogor, ada kantor bisnisnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta. Dan bagaimana cara menemukannya, cara memperlakukannya, dan menempatkan para trainer maupun mencari para peserta atau asesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang calon trainer profesional freelance, ini tentunya dengan beranjak dari pengalaman dan pendidikan maupun talent dan juga kompas yang kami tawarkan melalui kemampuannya secara internal maupun eksternal, tentunya kan ada orang yang mau lahir sebagai seorang trainer berdasarkan aku lihat kayaknya pasar banyak deh butuh ini. Sebagai contoh kami punya calon trainer yang tadinya dia adalah masih berjalan sebagai HRD di salah satu perusahaan supplier, perusahaan ini distributor, maaf, perusahaan penjual rabat daripada bahan material bangunan. Nah, dia mencoba memang menghandle daripada sekitar 30 sampai 60 cabang dan ini banyak sekali yang kami pikir dia akan memberikan pelatihan training yang sifatnya HRD. Ternyata bukan. Dia malah konsennya tentang industrial, hubungan industrial. Oh, saya bilang dengan pengalaman saya sebagai seorang praktisi hukum, saya bilang bukannya banyaknya HRD itu Pak orang-orang hukum. Temanku aja beberapa yang pengacara itu masih jadi sambil jadi HRD itu Pak, karena mereka yang mengenal, yang tahu tentang undang-undang ketenaga kerjaan, tentang bagaimana proses pencurian, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana sifat-sifatnya yang ada karyawan yang menghasut gitu kan. Oh enggak, ternyata dia saja karena dia bilang dia menemukan titik di mana dengan pengalamannya sebagai direktur HR, ini dia mengatakan bahwa semua harus punya satu jalan komunikasi, baik itu dari pucuk sampai ke bawah, untuk bisa ada di dalam satu garis komando dan garis komunikasi. Nah, di sisi lain, lembaga sertifikasi tadi dan pelatihan yang kita berikan tidak hanya mumpuni tentang sertifikasi saja, tapi satu hal bahwa proses yang ada pada sertifikasi ini ada beberapa yang harus dijalani.
kualifikasinya melalui SKKNI-nya yang ditetapkan oleh BNSP dan melalui proses pengajaran. Nah, ini tentunya nggak mungkin dong kalau seandainya ada rekan-rekan yang ikut hanya sesaat terus langsung dapat sertifikasinya. Mungkin itu sertifikasi internal, itu LKP ya kan atau sejenisnya. Nah, tapi kalau itu dikeluarkan oleh lembaga yang sertifikasi, tentu kalau seandainya sebelumnya dia udah punya, maka dia harus perlu dilakukan refresh atau recharge. Nah, perlu dilakukan ujian, baik itu ujian oleh pengujinya, asesornya secara offline maupun online. Nah, di sisi lain, sisi yang tidak kalah menarik bahwa demand daripada pasar industri kerja maupun pasar kerja, baik secara pribadi, individu, maupun secara perusahaan yang berupa in-house. Nah, ada pasar individu maupun organisasional. Nah, sehingga empat hal ini kami ramu dalam satu manajemen, dalam satu program. Nah, ini adalah legalitas yang kami miliki dengan adanya akta notaris, nomor induk bisnis, dan juga akte Kemenkumham maupun kewajiban kami sebagai badan untuk melaporkan pajak. Nah, kami punya dalam dua skema moto. Secara umum, bahwa lembaga GGS ini tidak hanya mentasbihkan bahwa dirinya hanya khusus untuk pelatihan yang sifatnya sertifikasi, sehingga moto kami harapan masa depan. Nah, sedangkan untuk pelatihan training yang sifatnya membutuhkan sertifikasi, kami memiliki moto solusi kompeten masa depan. Mengapa ini? Karena sifatnya daripada sertifikasi yang dikeluarkan BNSP ini dicetaknya peruri loh Bapak Ibu. Artinya ada lambang Garuda dan ada seperti mark duitnya, mark yang ada di mata uang, uang kertas. Dan ini Bapak Ibu sekalian berlakunya 3 tahun dan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena ada beberapa negara ASEAN khususnya yang kita sudah sama-sama menandatangani fakta integritas untuk MOU bahwa pemberlakuan atau pengakuan daripada sertifikasi. Nah, sebagai lembaga training, ini kami memiliki satu lembaga training yaitu Inspire Training Center dan panelnya kami beri nama Sang Penggagas Indonesia atau SPI. Nah, visi kami menjadi mitra training atau consulting yang profesional, kompeten, dan beretika luhur, berbasis digital, menuju daya saing global, untuk mencapai sukses yang berkelimpahan. Banyak orang sukses, tapi sukses itu tidak bisa dia bagi-bagi dengan orang lain. Nah, bagaimana sukses itu? Kami berharap sukses yang sama-sama dapat kita raih dalam satu kapal nahkoda ini dapat punya berkelimpahan, berkelebihan, dan berkah, serta bisa kita bagi-bagi. Nah, tentunya melalui beberapa misi, baik menyelenggarakan training atau sertifikasi, menjamin mutu, standarisasi, mengembangkan konsultan kompeten, dan juga kemitraan maupun inovasi. Nah, inovasinya ini kami rangkum dalam satu R&D, Research and Development, di mana setiap tahun kita bisa memprediksi tahun depan butuh apa pasar kerja dan pasar tenaga kerja, sehingga kita bisa membuat program-program training yang bisa mumpuni dan bisa kita tawarkan. Nah, ini kantor kami. Kantor kami ada dua, ada kantor yang di pusat ada di Bogor maupun yang ada di gedung bisnis yang ada di gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan bergabungnya nanti para trainer ada di dalam manajemen ini, fasilitas-fasilitas ini akan bisa digunakan. Dalam hal ini, misalkan nih secara offline mengajar. Di Bogor ini ada ruang pengajaran baik secara offline maupun online dan juga terdiri dari guest house-nya. Guest house-nya ada 11 tempat tidur dengan beberapa kamar, yang satu khusus untuk pengajar, yang 10-nya untuk peserta. Meskipun daya tampungnya ada sekitar 24 sampai 26, tapi tidak semuanya bisa menginap menggunakan fasilitas guest house. Nah, di sisi lain juga didukung oleh tim support, di mana tim support ini bisa menyusun menschedulekan. Nanti ada berupa teknisnya. Dan di gedung Bursa Efek ini juga ada sekitar 5 sampai 8 titik juga rangkaian gedungnya yang bisa digunakan. Misal katakanlah Bapak Ibu sudah ada di bawah manajemen GGS di mana akan bertemu klien. Dan bahkan kami lagi mau merencanakan di bulan apakah maksimal habis
Idul Fitri, kita ada pelatihan offline yang menggunakan gedung ini. Yang menggunakan gedung, apakah itu di Bursa Efek? Kalau saya lihat di Bursa Efek itu aksesnya, kalau rekan-rekan yang baru agak susah masuknya, karena masuknya di sana pengamanannya lumayan ketat. Bahwa KTP harus ada, terus itu ada beberapa hal, terus gedungnya juga parkirnya aja nggak langsung ada di bawah gedung Bursa Efek, adanya di gedung sebelahnya. Nah, ini kami pertimbangkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pelatihannya itu bisa diberikan secara offline maupun online. Secara online juga bisa menggunakan fasilitas, ada yang mendukung sebagai MC-nya dan memberikan link, mengurus link daripada Zoom meeting-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu tim daripada trainer ahli K3 yang sudah kami bentuk. Nah, kalau mungkin ada yang Bapak Ibu kenal atau mungkin Ibu mau tahu, nah mereka ini memang sudah tergabung dan silakan saja karena kami bukan merekrut para buzzer. Nah, oke. Dan ini tim-tim support termasuk ada Mbak Pebi yang belum dicantumkan di sini karena kebetulan tim support ini lebih banyak Gen Z. Nah, dan terus terang ini agak-agak sedikit kewalahan karena para Gen Z punya kepeminatan dan pola kerja yang agak-agak beda dengan kita. Nah, tetapi tentu kita harus sama-sama saling berkontribusi dan saling menggerakkan. Nah, sehingga kami mencoba menemukan titik di mana Bapak Ibu calon future trainer dengan pengalaman dan pendidikan yang mumpuni dengan kemahiran dari public speakingnya dan dukungan oleh tim support dan juga digitalisasi tim daripada PT GGS mencoba memecahkan permasalahan apa yang dibutuhkan oleh lembaga training bagi pasar pekerja maupun pasar tenaga kerja dan perusahaan dan kita sama-sama ditempatkan sejajar win-win solution sehingga kami melahirkan Bapak Ibu sebagai para trainer yang winning, yang berkilau. Nah, kami mencoba menjadi kompas dengan melalui strategi framework dan juga kita sama-sama berkolaborasi untuk terus meneliti dan mengembangkan pada tahun-tahun yang akan datang apa saja baik itu pendidikan ataupun pelatihan yang dapat kita kembangkan dan dapat kita tawarkan pada pasar dunia kerja maupun pasar dunia industri. Nah, para calon trainer profesional ini mengajar secara offline ada tiga hal, yaitu performansnya, ada juga yang berkaitan dengan kontennya, dan juga stylenya. Nah, disinilah kita saling isi, asah, dan asuh, sehingga kami dapat punya chemistry, sehingga kami punya acara nantinya yang akan kita lakukan kita selenggarakan di tanggal 27 ini, 27 Desember ini secara offline di Jakarta. Ada dua event. Event pada bagi yang nantinya sudah menjadi para trainer dengan keahliannya dan sertifikasinya, maupun para rekan-rekan calon trainer yang membutuhkan keahlian daripada level 4 untuk menjadi seorang calon trainer. Nah, untuk memberikan pengajaran secara online tentunya ini sudah tidak lagi terbebas, kita sudah tidak lagi terikat batasan antara orang, ruang, dan waktu di mana Bapak Ibu sekalian melalui online kita bisa memberikan pelatihan pada saat yang bersamaan ini tadi kan nggak mungkin dong masa PT GGS itu ngasih materi trainingnya cuma satu kelas itu aja. Tapi ada beberapa kelas, ada yang kelasnya online, ada yang offline di beberapa kota mungkin secara bersamaan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya kita ada pada slide yang membandingkan antara bagaimana posisi menjadi seorang trainer independen dibandingkan trainer yang ada di bawah manajemen. Nah, kalau sebagai seorang trainer independen, Bapak Ibu sekalian akan mengelola manajemennya baik itu sebelum proses training, pada saat proses maupun paskanya secara mandiri. Akhirnya disibukkan. Sedangkan kalau berada di bawah manajemen misalkan PT GGS kami, maka kantornya sudah tidak diurus, meetingnya sudah tinggal dischedulkan, ya kan? Bagaimana prosesnya kita mencarikan pesertanya, kita mengiklankannya, dan juga kita mencari feedbacknya. Nah, ini pelatihannya dalam prosesnya sendiri, ini nanti sertifikasi, maka siapa yang akan terlibat, siapa pengujinya. Setelahnya kita dapat evaluasi, perlu nggak ditingkatkan apa yang sudah Bapak Ibu mumpuni daripada proses sebagai seorang trainer. Nah,
Di sisi lain, waktu, tempat, peserta, perlengkapan materi yang tadinya diurus sendiri sebagai seorang trainer independen, di bawah manajemen ini diurus. Jadi Bapak Ibu tinggal datang, cakap untuk mengajar, dan juga berikan yang terbaik, dan tampil dengan performa yang terbaik, maksimal yang dipunya. Nah, sehingga biaya operasional yang tadinya membengkak dan ribet ini dapat dipikul oleh lembaga GGS yang menaungi banyak trainer, sehingga Bapak Ibu sebagai trainer tidak lagi memikul biaya ini tanpa biaya operasional nih dan simpel. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang memang menjadikan pekerjaan persiapan pensiun maupun menjadikan ini pekerjaan sampingan, ini sudah wajar menjadi satu terobosan yang cukup mumpuni. Yang kedua, kesan yang tadinya belum profesional dengan melalui manajemen PT GGS, dibuatkan schedule-nya, dibuatkan program premiumnya, kantornya, tampaklah Bapak Ibu sebagai trainer profesional. Memang income kalau sebagai seorang trainer independen ini Bapak Ibu ambil semua secara langsung total, ya kan? Nggak ada tuh aku bagi-bagi. Nah, tetapi wajar dong, kita udah diurusin, udah disupport, kita udah punya kantor yang cukup berkelas. Kita bisa loh menamakan itu bahwa saya konsultan. Nah, cukup katakan saya konsultan. Boleh buat kartu namanya mencantumkan PT GGS karena sudah ada di bawah manajemen. Ketika dikonfirmasi, ya pasti dong kami akan jawab, ya betul ya kan. Nah, karena sistem ini berlakunya kerjasama ini selama 3 tahun. Nah, yang tadinya resikonya ditanggung sendiri, maka ini minim resiko gagalnya. Karena tadi Bapak Ibu sebagai calon trainer sudah disepakati nanti ada berupa perjanjian kerjasama MOU antara kami dengan calon trainer yang kita letakkan di muka, di depan. Nantinya untuk punya satu teknisnya apa, pengajarnya apa aja, berapa tarifnya secara offline, online. Nah, nantinya juga ini ada yang setiap bulan kita berikan spreadsheet. Nah, spreadsheetnya itu Bapak Ibu para calon trainer mengisi per minggu, per hari. Katakan bulan Januari 2026, minggu pertama Senin, Selasa, Rabu, saya bisa ngisinya offline. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya libur. Minggu keduanya saya bisa ngasih online hanya 1 hari, sisanya saya masih ada kerjaan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kami butuh banyak kan trainer, nggak mungkin cuma satu dong, ya kan? Karena kelasnya banyak dan sehingga kami harus punya orang-orang yang bisa, oh, siapa aja. Oh ya, minggu pertama ini Pak, katakanlah Pak Reddy, oh nggak bisa dia ngajar K3-nya karena dia lagi ngajar di tempat lain atau mungkin dia memang sebagai HSE di sana gitu kan di perusahaan dia sehingga dia tidak bisa mengisi mengajar. Oke, kita cari yang lain berikutnya mungkin Pak Hairunas mungkin ya kan sebagai contoh misalkan ya. Terus akhirnya tingkat kegagalannya kalau secara trainer independen tinggi. Nah, tapi kalau di bawah manajemen, misalnya ini dalam hal ini PT GGS, ini sangat minim dong resiko gagal. Karena aku cuma terikat kontraknya juga aku freelance loh. Aku punya hak bisa ngajar kemana aja suka-suka aku ya kan. Oke ya kan. Tapi kan ketika Bapak Ibu pasti dong merasa kok aku sudah terikat di sini ada masa sih aku nggak pernah ngajar. Nah, kami juga sering toel. Ngajar dong coach, masa nggak pernah ngajar nih, sayang nih ya kan, di lumayan loh. Nah ini nanti ada contoh, ada yang hadir di sini, ada calon yang akan kami tempatkan untuk mengisi ngajar. Begitu dia ikut acara pengukuhan, hari itu dia juga sudah bisa berkenan mengajar level 4. Menarik kan? Wah, menarik benar nggak? Asik nggak Mbak? Silakan boleh diketik di kolom chat ini. Asik nggak? Asik kan? Masa dia baru aja dikukuhkan, terus bisa ngajar? Mikir dong ya kan? Wah, ini luar biasa ya kan? Nah, terus saya nggak bohong karena nanti bisa dilihat. Kita benar-benar lagi bekerja maksimal supaya orang jadi jangan sampai, oh masa sih? Iya dong, ya kan? Nggak bohong-bohong nanti ikut aja, nggak kaleng-kaleng nanti bisa merasakan, oh ya juga ya. Jadi nggak cuma janji-janji doang, nanti ada kelasnya ngajar, diundang kelasnya nggak pernah kosong, ya kan? Nggak dong, ya kan? Nah, akhirnya riset dan development yang kita kembangkan dan networking ini yang tadinya cenderung sebagai trainer independen ini terbatas, ini melalui PT GGS jadi terbuka nih Pak. Nah, karena apa? Silaturahmi itu Pak, Bapak Ibu sekalian banyak manfaatnya. Selain membuka pintu rezeki, memanjangkan umur, ya kan kita jadi bersaling apa mengisi ya. Nah, luar biasa kan? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir lagi, nah sehingga kami mencoba ini satu trapnya, ada fasenya.
Nah, tapi fase ini kita abaikan ketika Bapak Ibu ikut di acara sebagai pengukuhan ataupun acara sebagai calon trainer kami. Sehingga kami berharap keterbukaan asesmen tadi. Bapak Ibu punya apa? Sudah ikut apa? Bisanya apa? Saya biasanya akan comel, nanyain, nanyain, nanyain. Sorry aja saya terpaksa harus sering nanya, nanya, nanya. Ya bukannya apa-apa, supaya ada potensial nggak yang bisa kita gali. Ada. Nah, ini menariknya. Dan saya berusaha bukan bukan hanya janji, tapi dalam waktu dekat akan terus diwujudkan. Nah, sehingga tadinya kalau seandainya rekrutmennya yang ribet atau apa, tidak dilalui masa ini. Nah, karena apa? Bapak Ibu bergabung di lembaga kami kasih garansi sebagai calon seorang trainer yang bisa mengisi mengajar. Nah, sehingga PT GGS sebagai event organizer atau production hostnya, alasnya sebagai pijakannya dengan pengalaman pendidikan Bapak Ibu dan keahlian khususnya, dan kita berkolaborasi networknya di dalam Sang Penggagas Indonesia melalui mainframe journey yang kami terapkan tadi, Bapak Ibu kami harapkan menjadi profesional trainer freelance yang winning, yang berkilau, yang bisa menentukan, aku bisa ngisi, aku bisa ini, aku kapannya ini, ya kan? Oh, nggak bisa dong, saya bisanya ngisinya daerah dekat-dekatku aja, aku maunya ngisi daerah timur, aku mau ngisinya daerah barat, ya bisa, ya kan? Nah, sehingga ada 7 alasan menjadi trainer freelance di PT GGS. Pertama, keterbukaan daripada latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan keterampilan Bapak Ibu sekalian. Terus sertifikasi trainer dan keahlian khusus. Nantinya ada upaya kami juga akan membatasi supaya artinya para trainer dapat kesempatan ngajar. Nah, pada titik di mana jumlahnya sudah makin banyak. Artinya kami pada tahap awal ini nantinya para trainer itu dikukuhkan ada ID card-nya, ada nomor serinya, sehingga nanti kalau seandainya ada trainer yang berikutnya datang, ya dia harus mengisi berikutnya, tidak lagi berdasarkan abjadnya. Nah, ini tadi kata saya akan bisa langsung ngajar se-Indonesia, baik offline maupun online. Nah, di bawah manajemen PT GGS, ini hal iklannya, pesertanya dicarikan, sertifikasi yang kita butuhkan dalam pelatihan Bapak Ibu. Terus wajar dong kami bilang Honda Trainer Ibu, Bapak yang sifatnya teknis, kami mengusahakan agar bisa dibayar. Kami maksimalkan antara maksimal sekali 3 hari pasca mengajar. Nah, ini menariknya. Serta kita sama-sama berkolaborasi mengembangkan kebutuhan pasar itu apa sih? Planningnya apa? Aku bisanya apa? Ada loh, ini kayaknya menarik ini. Kita biasanya cari peluangnya. Terus Bapak Ibu kami memberikan apresiasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pertahunan, baik itu dengan pemberian hadiah utama maupun hadiah-hadiah lainnya, seperti pemberian laptop, logam mulia, perjalanan, trip, grand prize-nya. Nah, mengapa? Ya tentu, misalkan katakan nggak pernah ngajar, masa iya sih diikutkan ini, ya kan? Nah, dalam setahun dia udah berapa kali ngajar? Wah, kontribusi atau apalagi Bapak Ibu selain sebagai pengajar, Bapak Ibu juga berpunya potensial, misalnya membawa kelas. Nah, karena Bapak Ibu misalkan direktur di perusahaan itu, tapi kan eh, konflik of interest nggak mungkin dong Bapak Ibu ngajar di perusahaan itu. Nah, biasanya Bapak Ibu dapat fee daripada menawarkan program ke kami, sehingga kami carikan pihak lain yang mengajarnya, tapi kami upayakan tidak acap kali hanya sebagai stempel tok punya sertifikatnya, tapi kita harus bisa memberikan nilai lebih dong pesertaannya. Nah, ini contoh. Contoh yang kami terapkan para trainer ahli K3. Kami menempatkan para trainer sejajar dengan kami PT GGS. Walaupun PT GGS sebagai badan maupun trainer sebagai individu. Tapi kita sama-sama di tahap awal akan membahas perjanjian kerjasama. Biasanya di 5 atau 3 hari menjelang acara pengukuhan atau sejenisnya yang baru kami sampaikan. Silahkan direview, nanti disampaikan apa yang menjadi bahan pertanyaan dan masukan, atau memang pada saat hari H nanti ini sudah dibawa untuk ditandatangani bersama. Jadi nanti ditukar yang bermaterai dari kami untuk Bapak Ibu, yang bermaterai dari Bapak Ibu untuk kami sebagai inventaris daripada data di kantor. Nah, dalam MOU itu sebagai subjek hukum baik itu pribadi maupun badan punya kewajiban dan hak, juga punya tanggung jawab maupun tanggung gugat. Nah, menarik kan ada tanggung gugatnya. Mengapa? Para trainer jangan sampai kelepasan karena saking asiknya ngobrol.
habitat bekimong cek Sunda teh seneng ngomong sampai lupa dia bilang nih aduh sekarang ini kan lagi heboh nih masalah ini dia akhirnya nyenggol-nyenggol Sarah ada peserta yang ngerekam akhirnya dilaporin nah itu menjadi tanggung jawab pribadi makanya saya bilang udah koridornya ngajar-ngajar aja deh nggak usah terlalu banyak-banyak joki sana ya kan ngapain ya kan di luar sana bagian itu yang nggak usah kita openin silakan openin dalam koridor bersama dan yang sifat tanggung jawabnya tanggung gugatnya nanti bukan kita sendiri yang ngurusin. Nah, masa berlaku ini selama 3 tahun. Nah, fakta integritasnya nanti jadi para trainer itu diberikan ID card, diberikan SK, diberikan surat tugas. Surat tugas ini nanti diberikan sifatnya 1 tahun. Jadi surat tugas ini langsung menyebutkan sewilayah Indonesia. Nah, dan juga diberikan perjanjian kerjasama tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kami, sorry ini tanggalnya belum dirubah yang bagian ini, tapi kami punya. Nah, ini contoh. Trainer yang ada di bawah manajemen PT GGS untuk tahun 2026 aja yang sudah ketahuan mau ada pelatihannya ini udah ketahuan tuh Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi menarik kan? Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian eh, bidang-bidang lain juga akan kami terbitkan. Nah, ini sebagai contoh para trainer kami ahli ketiga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widakda. Saya Indra Aris Mawardi. Saya Yoga Satria. Saya trainer bersertifikat APEC untuk Small and Medium Enterprises for Business Continuity Plan. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa pada PT GGS Garuda Global Sukses Indo. Mengucapkan terima kasih yang sangat luas, sangat berharga kepada PT Garuda Global Sukses Indo. Saya diberikan kesempatan untuk bisa mengajar sebagai trainer di sini. Dan terima kasih kepada PT GGS memberi kesempatan kepada saya menjadi garda terdepan ya sebagai trainer ke depannya. Pada pagi hari ini sangat luar biasa, mulai dari materinya, segala macam fasilitasnya, santapan makanan yang enak. Untuk fasilitas kelas ataupun alat pendukung lainnya sangat luar biasa, sangat mumpuni. Fasilitas yang dan santapan makanan yang ada di GGS sangat luar biasa ya. Doa dari saya, harapan saya sesuai dengan moto yang ada di atas, income dari PT GGS tidak akan terbatas. Dan saya harap GGS mampu bisa global ya untuk melakukan semua pelatihan yang ada dilakukan. Mari teman-teman yang akan ikuti pelatihan atau meningkatkan kompetensi kita lebih baik di sini saja. GGS. Terima kasih. Menarik ya Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami punya. Jadi kami punya 2 program yang akan kami lakukan pada tanggal 27 besok, sorry. Nah, tanggal 27 besok kami ada proses pengukuhan. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah punya sertifikasi mumpuni, baik itu bidang K3, bidang level 4 itu sendiri, bidang-bidang lain yang kita nanti biasanya punya kesempatan untuk melakukan wawancara, sesi wawancara secara pribadi. Nah, kami punya program ini. Bapak Ibu sekalian, program pengukuhan ini apa yang didapatkan? Tadi terdaftar sebagai ini punya MOU bersama di bawah PT GGS, bisa menggunakan fasilitas-fasilitas, mendapatkan merchandise, dan juga kita akan menyusun schedule Bapak Ibu secara teknis dalam minimal 3 bulan ke depannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses ini ada kami selipkan tentang public speaking. Nanti kami akan pilihkan di antara peserta itu yang bisa menjadi pemateri. Dapat dong kok honornya walaupun kecil-kecil namanya kan dia lagi ngisi di awal ya. Nah, ini kami berikan diskon khususnya pada malam hari ini nanti Mbak Febi akan menyampaikan dan di mana diskon ini berlaku baik secara pribadi maupun diskonnya lebih kami tingkatkan kalau seandainya bisa berdua. Nah, kenapa? Di sisi lain bisa juga sebagai recommender. Nah, Bapak Ibu sekalian apabila merekomendasikan dan membawa peserta, Bapak Ibu bisa mendapatkan potongan. Nah, potongannya itu dapat kami transfer berikutnya. Ini belum kami tampilkan. Nah, yang kedua, acara itu jadi pada tanggal 27 itu, Pak. Kalau yang sudah punya sertifikasi, dia ikut acara ini, pengukuhan ini sebagai profesional trainer. Terus kalau seandainya yang mau ikut, kami punya besok itu level 4. Nah, level 4 kami berbiaya seperti ini. Pada malam ini nanti Mbak Febi sebagai tim sales akan menawarkan ada diskon khususnya, potongannya. Dan kalau seandainya berdua,
Nah, ada potongannya lebih besar lagi, ditambahkan lagi. Kalau seandainya ada yang membawa, ini juga dapat. Nah, dapat dari kami. Sehingga Bapak Ibu punya kontribusi, kami hargai. Disitulah PT GGS menempatkan Bapak Ibu sekalian pada posisi yang mumpuni. Bapak Ibu sekalian, PT GGS sebagai lembaga training, consulting, dan agensi, saya harap ada rekan-rekan yang janganlah coret-coret seperti itu ya. Kalau rasanya kurang nyaman, kurang ini, jangan merusak karena kami tidak mau menertibkan itu. Ini bukan berupa pemaksaan. Sekali lagi, orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang dengan qualified yang cukup mumpuni, calon seorang trainer profesional dan latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni. Nah, ini fasilitasnya. Ini ada fasilitas yang ada di Bogor, di mana Bapak Ibu sekalian ketika ada di Bogor, Bapak Ibu sekalian eh, bisa dilayani dalam bidang kesehatannya, mendapatkan diskon 50% sampai 100% ketika ada di wilayah area klinik apabila terjadi hal-hal yang kurang nyaman dalam hal ini dalam bidang kesehatannya. Kita udah ada ruang training, ruang isoma. Ini yang berupa taman ini Bapak Ibu ada di lantai 2. Jadi menarik sekali. Lantai duanya saja kami punya satu taman Sahabi Garden. Dan ruang trainingnya kita punya namanya Gargasia. Garuda Sang Penggagas Indonesia. Nah, ini sebagai alamat kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita mengundang Bapak Ibu sekalian dengan segenap pengalaman yang Bapak Ibu punya menjadi trainer profesional di PT GGS. Ini slide sebagai perbandingan pilihan. Hidup ini adalah pilihan, pilihan yang mana yang akan mendrive membawa Ibu dan Bapak menggawangi dan menambatkan. Mudah-mudahan PT GGS dapat memberikan bukti bukan janji. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Pepi dan tim yang dapat memandu proses selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan Mbak Pepi, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Coach Todi Hasan atau Pak Todi atas pemaparan dan detailnya. Apa sih PT GGS, terus bagaimana sih cara join atau mau ikut pengukuhan PT GGS, serta yang belum ada sertifikat BNSP atau belum bisa mengajar, bisa ikut trainingnya tanggal 27 juga ya Pak ya? Sama ya? Bareng ya? Iya, betul. Nah, jangan lupa Betul. disampaikan yang bisa memberikan DP dan bisa jadi artinya banyak loh kemudahan-kemudahan kita fasilitasi dalam rangka membuat Bapak dan Ibu lebih nyaman dan lebih optimal lagi. Silakan Mbak Pebi. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang pengen nih tanya-tanya atau ada yang masih kurang jelas terkait pemaparan trainer profesional bersertifikat dan pengukuhan PT GGS. Silakan boleh open mic atau langsung di kolom komen juga boleh. Silakan yang mau open mic dipersilakan. Jangan lupa nomor CS-nya Mbak Pebi dan Iya, jangan boleh. Ada siap. yang mau tanya? Ya, Oke. Mbak Feby, saya mau tanya. Boleh, silakan Pak Refdi. Ya, ini saya sudah punya sertifikat, tapi sertifikat ngajar atau trainer untuk korporat university. Apa kira-kira bisa di apa samakan dengan dari BNSP nggak? Oh iya. Pak, ini corporate university-nya waktu itu ikut dari lembaga mana tahun kapan tuh, Pak? Kebetulan diberikan fasilitas dari PLN sendiri, Pak. Oh gitu. Hmm. Bapak saat ini sebagai dosen kah atau apa, Pak? Sekarang sudah pensiun Pak dulu di ini juga apa membantu korporat Oh gitu. universitinya. Oh, corporate university. Kalau Iya. boleh tahu izin universitinya bisa disampaikan Pak Reddy atau Oh iya di itu PLN Group Pak. oh di PLN. Weh, Iya, luar biasa. Pak Reddy pasti tahu dong ya kan karena PLN ini setiap tahun butuh training ya. k betul. tiga aja banyak banget ya. Ya Berarti dulu dua di dua yang di cuman ya yang dulu Bapak di unit yang di mana, Pak? saya di Bogor ya pindah-pindah Pak. Saya Pindah-pindah ya? Bogor Selipi Oke. Palembang. Kapan Pak tuh pensiunnya, Pak? Nah, ini karena keenakan pensiun
baru dapat info dari grup, makanya mau gabung lagi nih. Sip, 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 sip. Ya, Udah lumayan ya, berarti ya. Jadi, ya dari tahun 2003 sampai 2000 sampai saat ini masih cuman instruktur tidak tetap ya. Jadi kita cuman panggilannya ya. oke, 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 oke. Nah, artinya berarti Pak Reddy ini luar biasa. Hubungan silaturahmi yang ini jangan dilepas, Pak. Karena ada kemarin tuh tim kami, Pak, dia masih bisa tuh, Pak, terhubung. Nah, tapi dia nggak bisa ngajar langsung gitu, atau dia bisa ngajar di unit yang berbeda. Nah, ini menarik, Pak ya. Nah, Oke. jadi Pak Reddy untuk corporate university ini berarti kita akan tawarkan kepada yang sifatnya tidak butuh sertifikasi. Iya. Tapi Pak Reddy bagusnya ikut nih nantinya yang level 4 nanti kan bisa jadi ngajar nih, ya kan? Heeh. Level 4. Nah, ini tanggal 27 ada kan? Sama Nah, nanti Pak yang ada kemungkinan di kami schedule ada di Januari 2026 itu untuk ahli K3. Ambil ahli K3 kelistrikan, Pak. ya Yang saya sudah ambil itu udah masih berlaku tulis. nggak, Pak? Ah, Masih nah itu berlaku nggak? sejak sudah nggak kerja, jadi nggak berlaku dia. Nah, biar direpres lah, ya, Ah, di oke. repres itu Pak Repdi. Jadi Iya dua itu baik. menarik. Nanti jadi bisa ngajar lagi loh Pak. Iya baik. Bagus nih Pak. Jadi pertama boleh Bapak bergabung dulu Pak. Jadi ikut yang pengukuhan di tanggal 27. Nanti ada kok ada beberapa kemudahannya Pak. Ada Mbak Pepi nanti kabarin ya, kasih tahu nih di kolom di grup ini di webinar malam ini ya kan. Pada malam hari ini kalau dia pengukuhan aja bisa ngasih DPD berapa, kalau yang ikut level 4 ya kan. Menarik Pak. Jadi nanti artinya kan Pak Reddy mungkin yang lupa-lupa ingat, oh iya ya, oh ternyata ini. Nah jadi I- artinya ketika nanti mau dipakai sebagai pengajar, trainer, nah Pak Reddy nggak gegap lagi. Oh iya ya, iya benar-benar benar ya kan gitu. Nah Betul. ini seperti itu jawaban saya Pak Ya Reddy. baik. Silakan berikutnya Mbak Pepi. Terima kasih Pak. Siap, siap, siap. Oke, selanjutnya ada yang raise hand nih Pak dari Bu Sri Mulia. Silakan Bu Sri, boleh open mic. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Waalaikumsalam Feby. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Todi. Sip, salam. Kenalkan saya Sri Mulia, boleh dipanggil II saja. Saya fungsional praktisi laboratorium. Saat ini masih bertugas di Universitas Andalas. Saya mau nanya yang tentang Lab apa nih pengukuhan Bu? tadi Bentar, sorry. di Lab. lab kimia. Saya di lab Oh, kimia. oke, oke, oke. Jadi saat ini saya sudah punya sertifikat BNSP level 3, 4, dan 6 Hmm, TOT-nya. Terus saya sudah punya sertifikat K3 juga, K3 laboratorium. Terus ada hmm, beberapa sertifikat yang memang khusus cluster lab gitu, seperti oke. beberapa peralatan instrumen. Hmm, Nah, saya juga sudah tergabung. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau seandainya saya sudah tergabung misalnya sebagai trainer di tempat lain, hmm. eh, itu kalau Boleh bergabung nggak dengan di, boleh di nggak GGS ya? bergabung dengan GGS Iya. juga? Nah, itu pertanyaannya. Terus kalau seandainya mau bergabung kan pengukuhan tuh tanggal 27. Itu Hmm. emang offline atau bisa online saja? Nah, gitu. Oke, oke, oke. Terus nanti kalau seandainya gabung dengan GGS itu apa yang harus mesti kita harus ngasih ini loh ke GGS atau apa eh, Data-data atau hak apa dan ya? kewajiban atau Iya, apa betul. gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Todi. Iya, terima kasih Bu Ii. Bu Ii, menarik nih. Kebetulan yang menggawangi yang berkaitan dengan laboratorium ini, kita belum maksimal. Kayaknya kemarin tuh ada calon tapi belum tahu tuh saya actionnya dia. Nah, jadi Bu Ii ini acaranya pengukuhan besok itu offline di Jakarta. Nah, jadi acara offline ini Bu Ii kami kenapa lebih menerapkan offline supaya ini nggak janji-janji loh dan ini perusahaannya dan orang-orangnya bukan palsu loh. Khawatirnya saya gitu loh ya kan. Tiba-tiba oh kok terikat aja tapi kapan ya aku ketemu orangnya? Di mana sih? Terus itu kertasnya apa gitu ya kan? Nah itu menariknya. Tapi ketika Bu Ii bilang bisa nggak sih kalau misalnya saya dari jauh,
Coba Bu Ii nanti ada komunikasi yang kita bangun ya. Tapi saya berharap dengan sangat sebaiknya Ibu ikut offline itu. Mengapa? Sehingga Ibu nanti Bu kita bisa memberikan real perjanjian kerjasama kita. Jadi nanti ada kami berikan. Dan yang kedua, yang pertama menjadi alas bahwa Ibu boleh Bu mengajarnya di Ibu sebagai misalnya nih lab. Terus Ibu juga ngajar trainer. Kan tadi bunyinya trainer freelance, profesional freelance. Artinya, Bu, Ibu nanti setiap bulan itu setiap minggu bahkan Ibu bisa memperbaharui schedule-nya Ibu. Ibu bisa ngisi di GGS itu offline atau online, ya kan? Sehingga kita bisa tahu nih, Bu, ya kan? Nah, Ibu pada katakan misalnya bulan Januari besok, Ibu, aduh, aku lagi penuh nih ngisi. Aduh, ini lagi banyak anak mau UAS, lagi banyak nih. Nah, misalkan seperti itu. Berarti di bulan berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, sehingga Ibu jangan jangan khawatir bahwa Ibu kami paksa. Kami pasti akan mengatakan, Bu, kalau seandainya bulan ini kita mau mengadakan pelatihan sertifikasi yang berkaitan dengan laboratorium, Ibu bisa isi nggak? Coba aku sesuai dengan schedule. Seperti itu, Bu. Nah, artinya, Bu, Ibu bisa mengajar. Terus yang kedua, kami berharap ada ketergabungan Ibu di dalam lembaga kami dan sebagai chemistry kita dapat nih Bu Ii, ya kan? Alangkah lebih baiknya Ibu Ii hadir tuh di Jakarta. Apalagi dekat-dekat loh dengan tahun baru. Siapa tahu mau tahun baruan nih sekalian sama keluarga ya kan di Jakarta ya kan. Dan terus terang nanti bisa komunikasi dalam hal fasilitasi yang berkaitan dengan akomodasi dalam hal ini misalnya nih kan kalau hotel dari tim mana gitu harganya berapa dari ininya lebih berapa seperti itu Bu. Jadi kami harapkan dua hal itu bisa menjadi satu cerminan ya Bu. Jadi sekali lagi Ibu bisa ikut yang dalam pengukuhan. Nah, di tanggal 27-nya saja. Nah, jadi kalau tapi kalau Ibu misalnya aku perlu sih memperbaharui pengen ngajar juga nih. Tapi tadi kan udah bilang ada level 3, level 4, level 6. Ini udah komplit banget nih ya kan. Tapi siapa tahu ya kan mau pembaharuan juga bisa. Oke. Nah, sembari itu sambil saya juga jawab yang di kolom chat nih Bu Pipi. Nanti kalau sebagai trainer topiknya dari siapa? Kemudian materinya siapa yang buat? Bu, sekali lagi materinya itu kolaborasi. Nah, tidak serta-merta hanya dari PT GGS aja atau dari trainernya. Nah, kita akan menyesuaikan dan memberikan masukan atau kan contoh Ibu nanti misalnya ikut level 4. Berarti kan materi-materi yang di level 4 itu bisa menjadi materi Ibu. Nah, dan biasanya Bu pada saat mengajar di tahap awal itu tidak pernah langsung sendiri. Dari PT GGS dalam hal ini saya pasti akan mengajar di awal. Nah, sebagai pembukanya. Jadi jangan khawatir untuk topiknya, untuk materinya nanti disesuaikan dengan kolaborasi. Jangan kesannya bahwa ibu bilang, ah kayaknya gampang-gampang aja. Enggak, Bu. Tapi sekali lagi misalnya ikut aja level 4. Jadi nanti di level 4 ibu ikut, ibu dapat materi kan. Nggak mungkin akses materinya hanya dimiliki oleh kami saja. Terus nanti kami juga punya inventarisir materi. Nah, digabung. Biasanya kami suka, kalau dia sertifikasi, Bu, kita pasti mengutamakan bagaimana pesertanya lulus kompeten. Tapi kita punya muatan lokal. Apa yang menjadi nilai tambah yang dia dapatkan kalau dia ikut pelatihan training di PT GGS. Nah, itu untuk Bu Pipi. Untuk Pak Ridwan, saya mau bertanya Mbak. Nah, apa nih? Kalau bayar D-nya DP tanggal 23 Desember, apakah ada diskon? Oke, ini yang mana nih? Buatkah yang mana nanti Mbak Pebi follow up nih? Bisa Mbak Pebi tampilkan nomor para CS kita sehingga nanti para peserta bisa ngechat nih supaya bisa muncul. Mbak Pebi kopikan nih nomor-nomor CS-nya Mbak Pebi termasuk dan juga tim ya. Nah, ini itu jawaban dari Pak Joni Irawan. Oke, nah ini sudah ada nih. Wah, luar biasa nih. Oke, sudah ada Mbak. Silakan Pak. Pak Joni Irawan bisa menghubungi. Baik, pertanyaan yang berikutnya silakan Mbak Pebi. Mungkin dari peserta langsung raise hand. Tadi ada Pak Ridwan. Pak Ridwan silakan Pak. Ya Pak, selamat malam. Perkenalkan nama saya Asep Ridwan Rusmanto Pak dari Tasikmalaya. Oke, Pak Saat Ridwan, ini, salam kenal. ya salam kenal Pak ya. Saat ini saya sudah mempunyai sertifikat KASO Pak ya, Company Aviation Safety Officer yang dikeluarkan oleh INACA, Indonesia National Air Carrier
Indonesia Pak ya. Apakah Hmm. itu diakui nggak Pak untuk Kasau bisa itu mengajar? berarti ke penerbangan atau apa ya Pak? Mohon maaf saya agak sedikit ini. Oh iya Pak, saya dulu itu 1 minggu eh, kursus sama pilot sama teknisi dan lain-lain mekanik. Tapi saya Oke. masuknya ke orang independen gitu ya Pak ya. Ke independen. Ya, 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 Kita ya. mengetahui apa untuk keselamatan penerbangan dari orang pilotnya, kopilotnya, Hmm. mekaniknya gitu Pak. Pak, kalau sertifikasi Bapak itu terus terang yang saya tahu nih Pak ya, kayaknya yang ini belum ada di BNSP. Saya lupa nih Pak. Kalau dia belum ada di BNSP, kayaknya Bapak masuk dulu di level 4. Nantinya itu bisa jadi jembatan dan saya berharap hubungan Bapak, channel Bapak dengan usaha Dirgantara, baik yang para swasta-swasta ini tetap terjalin. Jadi Oh masih nantinya Pak, Bapak masih terjalin Pak. Jadi nantinya Bapak membawa sebagai duta kita, ambasador daripada PT GGS. Menarik Pak. Nanti Bapak kalau misalnya Pak Todi, kita mau ada calon klien nih, kita adain meeting dong, kita adain meeting, kita berusaha supaya closing di gedung mana. Nah, ketika Bapak bilang nanti, kita pasti kan akan mengarahkan tim kita mau minta di gedung mana. Kira-kira kualifikasi orang ini seperti apa. Kita buka nanti Pak, sehingga di situ kerjasamanya. Jadi nanti Ya. Bapak bisa bilang kan, jadi nanti Pak Ridwan tuh dapat dua hal sebagai pengajar, sebagai yang bawa kelas. Itu dapat Pak P-nya. Di kelas ini kami punya patokan kalau kelas itu senilai. Terus kalau Oh, ya. dia 51 sampai 100 dapatnya 7,5%. Jadi dia makin besar kelasnya itu, terutama kelas in-house ya Pak. Jadi Bapak udah dapat ngajar di situ, gitu tambahin terus itu Bapak dapat fee-nya. Nah ini menariknya Pak. Seperti itu Pak Ridwan. Artinya Pak Ridwan, anjuran saya, saran saya, Bapak ikut program pengukuhan ini atau Bapak langsung ikut di level 4. Nah, kalau Bapak hanya konsen di Kasau tadi, itu menurut saya nanti terlalu sempit. Bapak masih bisa nih Pak nanti ngembangin lagi ikut yang ahli K3 penerbangan. Saya lupa udah ada belum ini Pak. Ahli K3 penerbangan ini. Jadi nanti dia basicnya untuk ahli K3 yang bukan hanya para pilot-pilot itu juga ya, tapi di bandara-bandara nih Pak. Ini bisa jadi spesialisasi Bapak. Menarik kan Pak? Jadi pada malam hari ini saya dapat ide dari Bapak. Bapak bagus ambilnya itu baik yang level 4 dan juga ahli K3, tapi nanti Bapak saya anjurkan Pak coba buka materi-materi kasau itu Bapak padu padankan dengan ahli K3. Jadi Oh, nanti ya. kita biasanya ngoprek-ngoprek tuh Pak materinya sehingga Bapak nanti jago. Nanti Bapak bisa buka yang berupa ahli K3 di bandara. Benar nggak Pak? Oke? Iya Pak. Oke. Jadi Pak Dengan kami tunggu Pak beberapa ya. Nanti ini silakan kalau ini langsung ke ini kami Pak ke CS kami komunikasi. Silakan. Nah, jadi kalau yang Pak Joni Irawan ini juga bisa nih coba komunikasi ke Mbak Pebi. Boleh chat atau Mbak Pebi chat nih chat secara pribadi minta nomornya supaya bisa di follow up. Oke. Ya, oke. Oh, oke. Ya, Oke, silakan. selanjutnya ada yang masih mau bertanya, ada yang mau open mic mungkin. Pak Herunas mau tanya Pak? Oke, Pak karena Herunas tadi tanya, katanya bisa nggak online katanya, karena oh jauh iya, tempatnya. Aku bilang waduh. tadi sih supaya kalau bisa jangan buru-buru semuanya di online kan. Sayang nanti kita nggak saling kenal, ya kan? Kalau kita nggak saling kenal, jadi nanti bilangnya perusahaannya di mana? Aku aja nggak pernah ketemu orang. Jangan. Kata-kata ini kami hindari semaksimal mungkin jangan sampai keluar. Mengapa? Kalau nanti keluar kita nanti jadi perusahaan kayak tipu-tipu, ya kan? Coba namanya tipu-tipu ya kan sayang dong. Tapi ketika Bapak Ibu cari nanti kan resminya terutama dengan nama saya lengkap lah bahwa Bapak Ibu nanti bisa menemukan data digital saya. Dan kebetulan alhamdulillah dan saya berharap sampai tutup usia pun saya nggak mau punya case yang berkaitan dengan rekam jejak negatif. Nah, sehingga harapan saya ini menjadi nilai satu kebersamaan kita. Nah, ini yang kami buka besok di tanggal 27. 27 offline ini Bapak Ibu sekalian, hotelnya
antara hotel Luminor Hotel yang ada di kota, Luminor Hotel Kota, ini dekat stasiunnya Mangga Besar, atau Hotel Horizon Ultima Menteng. Mengapa antara dua? Karena ini akan menyesuaikan jumlah peserta dan tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi acara pengukuhan itu di tanggal 27, terus kalau yang ikut pelatihan sebagai level 4 trainer, ini dia ikut di tanggal 27 itu sendiri sampai dengan tanggal 29. Jadi 3 hari langsung ujian. Jadi dia nanti pulangnya dia udah dikukuhkan, terus itu dia juga sebagai peserta dapat sertifikasi. Nah, menarik kan Pak, Bapak Ibu sekalian? Makanya saya bilang tadi dengan Pak Ridwan, Bapak boleh ikut nih Pak. Nah, kenapa? Jadi kalau skemanya seperti ini, jangan dibalik. Jadi kalau seandainya sudah ikut level 4 dengan biaya seperti ini, maka Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan pengukuhannya itu berbiayanya sudah tidak lagi biaya ini. Saya lupa apakah tim sepertinya tidak ada biaya tambahannya pengukuhannya karena dua ikut tim ini, ikut pelatihan ini di tarif ini. Sehingga tidak ada 2 kali bayar. Tapi kalau seandainya sudah punya sertifikasi, ikutnya yang pengukuhan tadi hanya 1,3 sekian. Nah, tapi dengan diskon ini jadi 1,187. Kalau bisa ngajak berdua temennya, nah ini jadi lebih kecil lagi. Kalau merekomendasikan orang lain bisa dapat fee-nya. Fee-nya antara 100 sampai 200 ribu. Ya, seperti itu. Kalau seandainya ikut untuk level 4 seperti ini tarifnya. Nah, kami tunggu nih. Sudah ada kesempatan, sayang dong. Kebetulan kami ada calon pengajarnya. Calon pengajarnya nanti kami rahasiakan pada saat hari hanya nanti lihatlah dia dikukuhkan pada hari itu dia besoknya udah langsung bisa isi ngajar. Menarik kan? Wah, ya kan? Jangan-jangan jadi artinya dia bukan hanya dapat balik modal, aku masih dapat income tambahan, ya kan? Jadi menarik dong, ya kan? Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Saan, Bapak Ibu masih ada yang mau open mic sebelum saya izin closing statement jualan? Oke, karena udah kayaknya udah nggak ada pertanyaan, Pak Dok. Aku izin ini ya, Pak Dok, closing Silakan, statement silakan. sebentar. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri Zoominar ini, saya ingin pastikan bahwa Bapak Ibu tuh hadir malam ini itu orang-orang yang punya skill, punya pengalaman, tapi ingin naik level, ingin punya income lebih besar, tapi nggak mau resign dari kerjaan yang sekarang, atau ingin punya income lebih besar tanpa harus resign, ingin kerja fleksibel tapi tetap terhormat, ingin masuk dunia training tapi bingung mulai dari mana. Nah, kita ada akselerasi program personal branding kupas tuntas potensial income. Kita ada pengukuhan ya Pak, pengukuhan PT GGS itu tanggal 27 Desember 2025. Bapak Ibu yang sudah siap mengajar boleh banget ikut akselerasi program ini, yaitu pengukuhan. Diskon spesial khusus malam ini sampai besok malam ya Bapak Ibu. Terakhir pendaftaran itu untuk klaim diskonnya itu besok malam 2359. Nah, sampai besok 2359, mohon maaf ada gangguan teknis. Jadi kalau yang mau klaim diskonnya 200.000 dari 1.387 jadi 1.187.000 itu batas maksimal pendaftaran itu besok malam 2359, kita tunggu ya Bapak Ibu. Lalu kalau Bapak Ibu yang saya belum ada sertifikat BNSP Mbak, saya belum bisa jadi trading, apakah saya harus ikut trainingnya dulu? Boleh banget. Kita ada juga di level 4, yaitu tanggal 27, programnya 3 hari, 27, 28, 29, itu sama di Jakarta juga, itu biaya pendaftarannya di 5,8 juta. Khusus malam ini, Bapak Ibu yang hubungin tim sales kami akan dapat diskon 500.000, jadi 5,3. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada rekanan nih yang mau diajak yuk, daripada income kita cuma dari gaji pokok aja, yuk kita ikut training ini, kita bisa jadi timnya PT GGS juga, naik level juga value kita gitu kan. Itu boleh banget, ada paket bundling. Jadi Bapak Ibu berdua cukup bayar di 10.200.000, jadi diskonnya 1.400.000, yaitu masing-masing diskonnya 700.000, kan lumayan banget ya. Jadi per orangnya itu di 5,1.
udah dapat sertifikat BNSP level 4, bisa gabung jadi timnya PT GGS juga, menikmati semua fasilitas PT GGS. Jadi Bapak Ibu cukup nanti kalau sudah lulus bisa cukup kasih jadwal aja mau ngajarnya kapan nih, nanti kita carikan pesertanya, kita carikan programnya gitu kan. Kita yang jual program tersebut, Bapak Ibu cukup ngajar dan isi kelasnya. Apakah dibayar? Dibayar. Insya Allah dibayar. Jadi cuannya akan balik lagi, modalnya akan balik lagi. Jadi modal hari ini, besoknya modalnya akan balik dan balik terus menerus. Oke, terus untuk pendaftaran diskon juga sama ya Bapak Ibu, kita tunggu sampai besok malam di 2359. Silakan hubungi tim CS kami, ada saya sendiri Feby, ada admin pertama dan admin kedua. Untuk transfer juga kita ke rekening PT kita, atau kalau yang tidak ada BCA bisa ke rekening Pak Todi Hasan sendiri. Untuk DP silakan langsung chat CS aja ya Bapak Ibu. Misalkan mau ikut yang pengukuhan aja boleh, atau mau yang langsung dapat sertifikat lisensi BNSP juga bisa di level 4. Oke, Pak Dok, ada tambahan lagi? Ya, Mbak Pebi, jangan lupa untuk yang benar-benar konsen pada malam hari ini, dia mau ngasih DP dulu. Wah, luar biasa. Kenapa enggak? Kan benar enggak? Ya kan? Jadi sebagai komitmen, ya kan? Jadi komitmen bahwa dia nggak harus full juga. Nah, pada hari hanya nanti dia bisa full kan? Kita kan juga ada itu ya, supaya artinya rekan-rekan nggak ada hambatan. Oke? Nah, itu jadi seperti itu. Nah, sebagai closing dari saya bahwa artinya Bapak Ibu kesempatan ini tidak datang dua kali. Dan sekali lagi, ayo dong kita kolaborasi. Terus terang, saya besok juga kami akan membahas satu program pengajaran kelas security. Kami mau punya program khusus security yang berbeda. Ada tes yang berbeda yang kami tawarkan. Dan ini benar-benar kami seriuskan. Nah, jadi kayak tadi Bu Ii, luar biasa ya Pak Repdi, Bu Pipi, Pak Ridwan, ini menarik sekali. Ayo dong ikut, tambahin supaya artinya dengan keahlian yang mumpuni nanti wah bergengsi, ya kan? Kalau Pak Ridwan tadi menarik Pak, ini belum pernah ada. Jadi Bapak bisa jadi pelopor. Jadi jangan salah nanti masuk dulu dari level 4 dan ahli K3-nya. K3 yang ambilnya yang gampang tuh ahli K3 BNSP, Pak. Nah, tapi kalau mau bicara tentang tambahannya nanti Bapak kembangin. Biasanya nanti ada FGD, Pak. Fokus group discussion bisa dengan saya. Pak, lihat Pak slide-slide materi Bapak. Oh, masukkan nanti dikombinasikan. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ini sangat terbuka lebar dan mumpuni. Terima kasih. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada kesempurnaan yang menjadi milik saya sebagai seorang pribadi maupun tim kami. Tentu ada kekurangannya di sana-sini, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin dan menjadikan sebagai ladang kebersamaan dan ladang pahala dan berkelimpahan sehingga kita sama-sama dapat menggawangi kapal ini membawa kita menuju cita-cita yang sejati di mana kita dapat berkontribusi bagi orang-orang sekitar dan juga dapat meraih keberlimpahan rezeki. Nah, di sisi lain, keilmuan kita dapat terus kita kembangkan dengan sistem profitable, scalable, dan juga sustainable. Sehingga kita dapat menjadikan ini sebagai network kita dalam bingkai sang penggagas Indonesia untuk masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan solusi kompeten Indonesia, dan menjadikan PT GGS sebagai harapan masa depan. Terima kasih dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Pebi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.